Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jika saat ini kita sibuk mengumpulkan harta benda, jika saat ini pikiran kita disibukkan dengan memperbanyak keuntungan dari perdagangan, dan jika saat ini waktu kita dihabiskan untuk dunia tanpa memperbanyak amal untuk bekal akhirat, mungkin kita belum mengenal dan mengetahui kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berupaya keras agar dirinya jatuh miskin sehingga ia tidak memiliki harta sepeser pun. Tersebutlah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang kaya raya dan gemar bersedekah. Ibunya bernama Safiyah, ayahnya bernama Auf bin Abdul Auf bin Abdul Haris bin Zahra. Jika kebanyakan orang senang memiliki harta yang berlimpah, namun berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Dengan harta yang dimilikinya, Abdurrahman bin Auf justru menangis karena dirinya khawatir akan memasuki surga yang paling terakhir. Ketika Rasulullah SAW berkata bahwa orang yang kaya akan masuk surga yang terakhir karena hisabnya yang paling lama, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal dengan hisab yang lebih pendek. Suatu hari setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk sehingga harga jualnya jatuh. Mengetahui hal tersebut, Abdurrahman bin Auf lalu menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat tersebut, namun dengan harga standar kurma yang belum busuk. Begitu senangnya para sahabat. Mereka bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin. Namun harapan Abdurrahman bin Auf hanya sekedar harapan. Tiba-tiba datang seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurut raja tersebut, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Suatu hari Abdurrahman bin Auf diberi makanan, padahal ia sedang berpuasa. Ia pun mengatakan, Mus'hab bin Umair telah terbunuh, padahal dia lebih baik dari aku. Tapi ketika dia meninggal tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah, sejenis kain yang ditutupkan di kepala. Kakinya menjadi terlihat, dan apabila kakinya ditutup dengan kain itu, kepalanya menjadi terlihat karena saking pendeknya. Demikian pula dengan Hamzah, dia juga terbunuh padahal dia lebih baik dariku. Ketika meninggal tidak ada kain kafan yang menutupinya selain burdah. Aku khawatir balasan kebaikanku diberikan di dunia ini. Kemudian dia menangis lalu meninggalkan makanan tersebut. Di sisi lain, Naufal bin Al-Huzali berkata, Abdurrahman bin Auf teman bergaul kami. Beliau adalah sebaik-baik teman. Suatu hari dia pulang ke rumahnya dan mandi. Setelah itu dia keluar.
ia datang kepada kami dengan membawa wadah makanan berisi roti dan daging, dan kemudian dia menangis. Kami bertanya, "Wahai Abu Muhammad," panggilan Abdurrahman bin Auf, "apa yang menyebabkan kamu menangis?" Ia menjawab, "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan beliau dan keluarganya belum kenyang dengan roti syair. Aku tidak melihat kebaikan kita diakhirkan." Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar. Kebanyakan harta bendanya ia peroleh dari hasil perdagangan. Abdurrahman bin Auf meninggal dunia di usia 72 tahun dan dikuburkan di pemakaman Baqi. Saat itu Utsman bin Affan ikut menyolatkannya. Sahabat, begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Abdurrahman bin Auf yang berusaha ingin jatuh miskin karena takut kepada Rabb-Nya. Sedangkan kita adalah kebalikannya, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seseorang yang berlimpah harta. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa meneladani Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.